Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Wa qala azza min qail, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah bersama kita terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan itu kita wujudkan dalam keseharian hidup kita dengan cara semaksimal mungkin, sekuat tenaga menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Karena dengan itulah insya Allah kita akan dapat meraih kebahagiaan yang hakiki, baik sewaktu hidup di dunia ini, terlebih di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat kali ini, insya Allah kami akan menyampaikan sebuah tema visi seorang mukmin yang ternyata ada dalam sebuah doa yang populer di masyarakat, tapi seringkali tidak dipahami. Apa? Yaitu Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ada 7 visi seorang mukmin. Kalau dia tidak memiliki visi seperti ini, mesti hidupnya tidak terarah, tidak karuan. Apa? Yang pertama, salamatan fid din, selamat agamanya. Yang kedua, wa afiatan fil jasad, sehat fisik psikisnya. Wa ziyadatan fil ilmi, tiap hari semakin bertambah ilmunya. Yang keempat, barokatan fil rizki, barokah rizkinya. Kemudian yang kelima, taubatan qoblal maut, senantiasa menjadi orang yang ahli taubat, terutama sebelum mati. Yang keenam, warahmatan indal maut, mendapat rahmat Allah ketika sakaratul maut. Tidak dicabut dengan keras, tapi dengan penuh kelembutan oleh para malaikat. Kemudian yang ketujuh, wa maghfiratan ba'dal maut, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah setelah kematian, yang itu berarti mendapat ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya tidak sekedar visi dan misi saja, tapi harus ada aksi yang nyata. Coba kita perinci sekarang. Yang pertama, salamatan fiddin. Piye carane supaya agamane selamat? Ternyata apa?
Yang paling utama, dan itu sering di-warning oleh Nabi, apa? Jaga pertemanan. Kudu golek konco sing bener. Dari desa, lugu, ndak tahu apa-apa. Sederhana, taat sama orang tua. Ketika kuliah di Surabaya, di tempat kosnya, koncone gak bener, melok gak bener. Waktu SMP, SMA, dia mondok di pesantren. Kuliah bebas. Pergaulan tidak terarah. Maka sangat mempengaruhi kesehariannya. Maka kalau pingin selamat agamanya, ini harus bermujalasah dengan orang-orang yang solih. Harus punya teman yang baik. Di antaranya. Maka ada sebuah doa yang ini terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi. Allahumma yassirli jalisan solihan. Supaya kita dipertemukan dengan teman-teman yang terbaik. Allahumma ya Allah, yassir, mudahkan. Li untuk saya, jalisan, teman duduk, sahabat, atau teman solihan yang solih. Ini yang pertama. Yang kedua, visi seorang mukmin adalah wa'afiatan fil jasad. Afiyah tubuhnya niku. Afiyah itu lebih daripada sehat. Kalau sehat, ya sekedar tangan misalnya tidak sakit gitu saja. Tapi kalau tangan yang afiyah, tangannya tidak terasa sakit, tapi juga tidak digunakan untuk membuat cuitan yang menyakiti orang lain misalnya di media sosialnya. Tidak digunakan untuk menampar orang lain misalnya. Itu namanya tangan yang afiyah. Maka afiyah niku fisik sehat juga selamat dari maksiat. Bagaimana supaya afiyah? Maka di situ harus memiliki 3 hal. Apa? Meluruskan pola pikir, kemudian pola makan, dan kebiasaannya. Jadi pola pikirnya harus tertata dengan baik, kemudian pola makannya harus baik, kemudian apa lagi? Yaitu kebiasaannya. Sekuat tenaga meniru atau beruswah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seumur hidup Nabi sakit gara-gara pola makan. Jadi Nabi karena salah makan atau kebiasaan yang salah terus sakit, betul enten. Seumur hidup Nabi itu sakit gara-gara faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Dipukul, apalagi ditombak, diperang, dan seterusnya. Itu tidak pernah Nabi makan sakit, kemudian perutnya bermasalah gara-gara pola makannya, betul. Yang ketiga, ziyadatan fil ilmi, harus punya visi. Nopo? Bendino ilmune tambah. Maka harus komitmen dengan BDM. Nopo niku? Belajar, diajar, dan mengajar. Niku nek kepengin ilmune tambah. Belajar bisa membaca buku, mencermati video dan sebagainya. Kalau diajar, wajib hadir ke majelis ilmu. Harus punya mursyid, harus punya syekh, harus punya guru yang membimbing dia. Itu diajar. Kemudian mengajar, menyampaikan apa yang sudah dia pahami kepada orang lain. Nek gelemnya itu nih, belajar, diajar, mengajar, BDM, insya Allah ilmu tambah. Kemudian yang keempat, barokah rezeki. Artosipun nopo, ojo sampai barang subhat itu menyertai muamalah kita. Apalagi yang haram. Usahakan jujur. Ani bil khiyari malam yatafarraqa fa in sadaqa kalau ma fi bai'ihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kata kuncinya jujur, maka muamalahnya dibarokai Gusti Allah. Tapi kalau ada saling tipu, maka dihilangkan barokah muamalahnya. Kemudian, yang kelima, taubatan qoblal maut. Menjadi orang yang ahli tobat sebelum mati. Ini penting. Orang itu dosa sekian lamanya,
Tapi sebelum meninggal kok tobat, insya Allah selamat. Lah persoalannya, kita ini tidak tahu kapan mati. Maka perlu kita melakukan sebuah konsep tajdidut taubah, memperbaharui taubat, bendino taubat. Sing kada istighfar bendino. Kanjeng Nabi mawon tiap hari tidak kurang 70. Riwayat yang lain 100 kali baca istighfar. Padahal mboten gak ada dosa. Maka kita harus tajdidut taubah, memperbarui taubat. Yang kedua, berusaha ngeten supaya selamat. Tiap habis sholat itu niat menunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Jadi setelah Jumatan ngeten iki, pancangkan niat menunggu datangnya asar. Setelah asar menunggu maghrib. Setelah maghrib menunggu isya. Hanya tahajud dan subuh. Maka insya Allah sakwaya-waya mati niku saya. Yang kedua, warahmatan indal maut. Dirahmati Gusti Allah nalikane mati. Dicabut niku dengan penuh kelembutan. Karena dicabut niku kalih. Wan naziati gharqa wan nasitati nasqa. Niku maknane demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, satunya dengan penuh kelembutan. Bagaimana caranya supaya kita bisa dapat rahmat ketika sakaratul maut? Kanjeng Nabi dawuh, man yassara ala muksir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Sapa wonge nang donya iki seneng gawe gampang marang menungso liya, niku uripe donya akhirat digawe gampang. Termasuk nalikane sakaratul maut. Jadi nek kepengin sakaratul maut mudah, maka di dunia ini perbanyaklah memberi kemudahan kepada sesama manusia. Yang terakhir, visi seorang mukmin adalah wa maghfiratan ba'dal maut. Mendapatkan ampunan dari Allah setelah kematian. Bagaimana caranya? Sederhana. Di dunia ini sering memaafkan kesalahan orang lain. Insya Allah kita juga akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makaten khutbah Jumat ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi sedaya ingkang rawuh saha keluarga, saha anak turun, saha zuriyah sedaya pinaringan gesang ingkang selamat, selamat donyane, selamat akhirate. Amin ya mujibas sa'irin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilail wasilah wabtaghu ilail wasilah wajahidu fis sabili la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kasiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا على من به الله هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف المهمات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وانصر سلطاننا نصرا عزيزا دائما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة